Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wal ali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفاعنا ومولانا محمد Allahumma salli wa وعلى sallim alaihi. آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, ini ngaji kita percepat sedikit karena nanti pada Isya kita ngaji sama bapak-bapak di Rahmatullah. Sebelumnya kita membaca kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi min hadrati sultanil awliya sahabat al-qadir Jailani wa tasawwur sirul aziz wa nasul jami'a wa lisama wa nausan syekh Abdullah Ribai urusan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ilaru Mbah Masari Jombang wa ilaru Mbah Sangki Gunung wa ilaru Al-Muhammad Musliwan wa ilaru Mbah Tula Salam Hajim wa ilaru Mbah Salma Fuk Hajim wa ilaru Mbah Bani Kudus wa ilaru Abu Yadim Yadi Banten wa ilaru Mbah Aba Anam Malaya wa ilaru Kang Ayub Cirebon wa ilaru Mbah Bangun Zubair nafa'ana Allah bi'ilmihim al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال والنعت فائدته حقيقيا كان أو سببيا تحسيس المنعوت إن كان نكرة. والنعت dan bermula na'at faidatuhu itu bermula faedahnya na'at hakikiyan itu berupa hakiki karena ada apa na'at au sababiyan atau itu berupa sababi. Tahsisul man'uti itu mentahsis, mengkhususkan, menspesifikasikan man'ut. Ingkana jika ada apa man'ut ada itu nakirotan nakirot. Nahu marortu birojulin sholihin. Marortu berjalan siapa saya. Begitu saya berjalan birojulin bertemu dengan seorang laki-laki sholihin yang soleh. Wa fasolihin maka bermula lafaz sholihin khassasa itu mentahsis, mengkhususkan apa sholihin ar-rajula
pada lafaz rajul. Warafa'a dan menghilangkan apa lafaz soleh anhu dari rajul ihtimal syirkati pada apa namanya ihtimal itu ihtimal syirkati pada apa ya terjemahan bebasnya itu loh. Ihtimal syirkati pada kesamaran bareng. Ihtimal syirkati pada kesamaran kebarengan dengan rajul yang lain. Tanggung itu. Wa tawdhihuhu dan menjelaskan atau menerangkan man'ut fil ma'arifi di dalam isim-isim ma'rifat. Ingkana jika ada apa man'ut, ada itu ma'rifatan berupa isim ma'rifat. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Nahu ja'a Zaidun al-alimu. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, sifatnya Zaid al-alimu yang alim. Fima di dalam kejadian. Idza kana apabila ada siapa Zaidani dua Zaid, au zuyudun itu jamaknya Zaidun zuyud, au zuyudun atau Zaid banyak. Fal alimu maka bermula lafaz al alim akhraja itu mengeluarkan apa al alim Zaidan pada Zaid, mengeluarkan anil ibhami dari keumuman atau kesamaran. Wa adhara dan menampakkan apa lafaz al alim atau naat al murada bihi pada al murada pada perkara yang dimaksud dengan al. Jadi gini, kesimpulannya gampang. Sebenarnya belum selesai tapi nggak apa-apa saya kasih. Naat itu kan kemarin baik naat hakiki atau naat sababi. Naat hakiki kemarin disebutkan naat yang merofakkan domirnya man'ut. Kan gitu kemarin. Kalau naat sababi, naat yang merofakkan isim dohir atau domir baris. Kan ingat-ingat itu. Fungsi daripada naat, kalau naat itu nakiro, fungsinya taksis. Nah, umpamanya ja'a rajulun alimun aja lah, biar contohnya sama. Kalau itu kan sholihun. Ini rajulun alimun. Ja'a telah datang siapa rajulun seorang laki-laki alimun yang alim. Ini kan rajul kan nakiro, otomatis alimun juga nakiro. Kan gitu. Apabila naat ya berupa isim nakiro maka fungsinya adalah mentaksis. Mentaksis itu apa? Mengkhususkan. Laki-laki itu banyak. Ada laki-laki yang bandel, ada laki-laki yang soleh, ada laki-laki yang taat, ya kan? Nah, soleh, ini alim. Alim itu adalah mentaksis rojul. Oh, laki-laki yang datang itu laki-laki yang alim. Gitu. Itu namanya taksis. Jelas ya? Ini sebenarnya kaidah. Sebenarnya kemarin udah taksis. Umpamanya kan kemarin udah ini sekaligus saya jelaskan. Ada jumlah. Jumlah tadi kok jatuh setelah isim nakiro. Maka jumlah tadi mau jumlah filia atau jumlah ismiyah fungsinya taksis. Ini sekalian maksudnya, perhatikan. Umpamanya ro'a itu rajulan. Umpamanya saya melihat rajulan pada seorang laki-laki. Mata abuhu umpamanya. Ini lafaz mata abu itu jumlah fi'il fa'il kan gitu. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang jatuh setelah isim nakiro kan rajul nakiro. Maka jumlah di sini juga targetnya sebagai naat. Ingat itu. Kemarin dalam bab apa itu kan ada. Nah, di sini juga sama. Fungsinya adalah
taksis. Nah, di sini maksudnya taksis apa? Ini naat untuk mentaksis rojul juga. Gitu loh. Nah, kalau naat itu wa tawdhihuhu in kana ma'rifatan. Nah, sekarang lihat bawahnya. Ja'a ar-rajul al-alim umpamanya, atau ja'a udah sama aja rajul aja lah. Ar-rajulu al-alim ini ada alnya, artinya marifat. Di sini pun ada alnya. Kan marifat itu fungsinya adalah taudih. Taudih itu apa? Taudih itu apa? Mempertegas atau memperjelas rajul. Maksudnya ja'a telah datang siapa ar-rajul, seorang laki-laki, al-alim yang alim. Ini adalah mengeluarkan rajul yang macam-macam. Rajul banyak. Ada yang alim, kan gitu. Ada yang takwa, ada yang taat dan lain sebagainya. Maka lafaz al-alim adalah untuk mengeluarkan rajul-rajul yang lain. Nah, itu dalam bahasa Arab fungsinya itu bukan tahsis tapi tauhid, menjelaskan keberadaan daripada isi ma'rifat tersebut. Nah, terus bagaimana cara membedakan? Nah, ini berikutnya wal farqu bainat takhsis wat tauhid. Wal farqu, dan bermula perbedaan bainat takhsisi, antara mentaksis, wat tauhid dan tauhid menjelaskan. Taksis untuk isim nakirah, tauhid untuk isim ma'rifat. Itu al-nattanahula, sesungguhnya cakupan fit tahsisi, di dalam taksis, otomatis taksis masuk pada nakirah, kan gitu. Bihasabil makna, itu dengan kadar maknanya. Bihasabil makna, itu dengan menghitung maknanya. Wa fit taudhihi, dan di dalam taudhih berarti dalam isim ma'rifat. Bihasabil lafzi, itu dengan menghitung lafadznya. Jadi cara membedakannya bagaimana antara taksis dengan taudhih? Gampang. Kaidah umumnya, kalau taksis itu adalah tergantung makna, bihasabil makna. Tapi kalau taudhih itu adalah bihasabil lafzi. Jelas kan? Nah, gampang itu cara membedakan secara globalnya seperti itu. Jadi wal aslu itu lain poin. Nah, ini apa namanya, fungsi lain daripada naat. Ini juga penting juga. Ini bahasannya biasa dalam ilmu retorika atau dalam ilmu balaghah. Wal aslu, dan bermula hukum asalnya, fin na'ti, di dalam naat, ayyuta, itu bahwa didatangkan apabila dengan naat, li ahadi hadainil maknayaini, untuk salah satu ini dua makna. Ini dua makna maksudnya apa? Apa tadi? Oh, nggak ngerti, kayak nyambung kan? Gitu loh. Mat, coba benerin Mat. Kecil jauh gimana sih? Nakiro, apa makna maksudnya? Taksis sama tahu? Kan buktinya kalian kan gak nyambung kan? Gitu loh. Itu seperti itu aja kalian masih gak hidup gitu loh. Ya hati-hati makna ya makna itu tadi lah. Taksis sama itu aja, orang kan barusan dibahas, itu aja masih gak nyambung. Gimana mau ngajinya semangat? Ya hati-hati maknanya ini untuk salah satu ini dua makna. Nah, itu maksudnya dua makna itu maksudnya taudhih sama taksis. Ngapa nakiro sama ma'rifat? Asalnya naat itu didatangkan fungsinya hanya untuk itu, taksis sama taudhih. Jelas. Namun waqat yakunu, dan terkadang ada apa naat, ada itu limujarodil madhi. Kira saya harus pegang begini ya. Limujarodil madhi, semata-mata untuk memuji. Nah, ini keluar dari tujuan asal. Dan bahasan ini, ngapain genggolnya?
Wong bener lu ngajar. Sama siapa? Mas Jono. Lu main lu ngajar. Orang waras. Ya, iya. Limujar harokatnya yang benar. Limujarradil madhi, lalu katanya salah lagi. Limujarradil madhi itu untuk semata-mata memuji. Tuh ini makna asal. Tadi fungsinya naat, hukum asalnya kan dua. Kalau enggak taksis ya tahu deh, jelas. Namun terkadang naat fungsinya adalah mujarradul madhi, semata-mata untuk memuji. Maksudnya memuji bagaimana? Ai madhil man'uti, tegasnya memuji man'ut. Man'ut ya binaati. Maknanya madhu itu apa sih? Ats-tsanai. Gitu loh. Ini kan sama dengan tuh, kalian ada berapa bahasa itu? Iya kan? Pembandingnya, sinonimnya madhu itu ats-tsana. Jadi kan ada alhamdu, ada al-madhu, ada ats-tsana'u. Oh itu kan? Itu sinonim. Ayat sanai tegasnya memuji alaihi atas man'ut. Wa dzalika, dan bermula itu naat li mujarradil madhi fima idza ta'ayyana, fima di dalam hal idza ta'ayyana, apabila nyata apa al-man'u itu man'ut indal mukhatabi, di sisi mukhatab, maksudnya nyata itu jelas. Idza ta'ayyana, apabila nyata dalam arti jelas. Kalau bahasa Betawinya ganta. Indal mukhatabi, menurut mukhatab bidunin na'ti, dengan tanpa naat. Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas lah, itu makan gampang. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah. Nah itu Allah gak dikasih sifat ar-rahmat. Allah udah jelas, Allah itu Tuhan, kan gitu. Nah ar-rahman disebut itu bukan untuk mana ini loh, yang harus kalian pahami. Lafaz ar-rahman ar-rahim itu disebut dalam bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan untuk tujuan taksis atau taudeh lah, karena itu ma'rifat. Bukan untuk taudeh, tapi li mujarradil madhi, semata-mata untuk memuji kepada Allah. Allah yang Maha Rahman, Maha Welas Asih. Tanpa lafaz ar-rahman, Allah sudah maklum, sudah jelas, kan gitu. Nah, jadi fungsinya ar-rahman adalah li mujarradil madhi. Ar-rahimi sama aja lah. Au li mujarradid dhammi, atau semata-mata, atau karena semata-mata mencela. Lahu terhadap man'ut. Lahu bagi mukhatab. Lahu bagi mukhatab idza ta'ayyana, apabila nyata apa man'ut, kadzalika seperti itu, dhammu. Nahwu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu a'udzu, berlindung, memohon perlindungan siapa saya, billahi, dengan Allah, minasyaitoni, dari syaiton, sifatnya syaiton, ar-rajimi, hai al-malauni, yang terkutuk atau yang dikutuk. Nah itu lafaz ar-rajim, gak usah saya tulis, itu naat. Naat bagi lafaz syaiton. Nah, syaiton tanpa dikasih ar-rajim, ya memang udah jelek, kan gitu. Lah tapi kenapa kok dikasih ar-rajim? Itu fungsinya bukan taksis, bukan taudeh, tapi li mujarradil dhammi, semata-mata untuk mencela. Setan itu ya jelek. Kalau ada orang katain setan lu, kan gitu ya, jelek apa bagus? Bagus apa jelek? Oh bener Andre, bagus apa jelek? Jelek, makanya jangan pada kesetanan. Ya, itu maksudnya. Kalau bismillahirrahmanirrahim, kan kalian nih latihan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kan sifatnya Allah. Tadi adalah li mujarradil apa tadi? Madhi, semata-mata untuk memuji. Nah sementara
A'udzu billahi minasyaitoni ar-rajimi. Ar-rajim menjadi sifatnya setan itu adalah limujarradil zammi, semata-mata untuk mencela. Nah, terkadang naat itu keluar dari tujuan asalnya. Nah, itu tujuan asalnya yang harus kalian ingat-ingat. Tujuan asalnya ya ini taksis atau tahu dia. Nah, keluarnya itu kadang-kadang pertama tadi mujarradil madhi seperti bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang li mujarradil dammi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham kan? Ini enggak usah saya tulis, gampang ya. Oke. Yang ketiga fungsi daripada naat awit tarahumi. Awas, harokatin tarahum. Kalau bacanya tarhim lagi. Kalau itu nggak menutup kemungkinan kalau yang baca nggak ngerti ilmu sorok mah tarhim. Awit tarahumi. Jadi tarohama, ya tarohamu, tarohuman, tarohum. Atau semata-mata untuk mengharap rahmat Allah alaihi atas orangnya. Nahu Allahumma arham. Enggak nampak gambar kan? Allahumma arham. Ini kenapa sih kok kalau enggak karuan pakai baju? Allahumma arham abdakal miskina. Nah itu Allahumma ya Allah irham, rahmatilah abdaka pada hambamu nah itu yang menjadi contoh al miskina yang miskin, al miskina yang miskin, ya Allah rahmatilah hambamu al miskina yang miskin. Nah ini lafaz al miskina itu adalah sifat dari abdaka. Nah itu fungsinya, ada orang berdoa, ya Allah ampunilah hambamu yang lemah ini, hambamu yang fakir ini, hambamu yang miskin ini, hambamu yang butuh ini ya. Itu tujuannya adalah tarahum, maksudnya mengharap rahmat dari Allah. Nah, itu fungsi yang berikutnya. Aulit taukidi atau untuk taukid, maksudnya taukid aini taukidil makna, tegasnya untuk mentaukidi makna. Alladzi yaitu makna ulima yang diketahui, apa alladzi minal man'uti dari man'ut. Nah, fungsi yang berikutnya naat adalah menguatkan makna yang diketahui dari man'ut. Nahwu tilka asyaratun kamilah. Tilka bermula itu hitungan, asyaratun itu 10, kamilatun nah itu kamilatun yang sempurna. Inilah mana? Oh, itu tidur. Ngaji tidur dulu. Gendut. Buat tidur ya. Nah, itu lafaz kamilatun itu sifat daripada asyaratun. Nah, sifat tapi fungsinya untuk taukid, menguatkan. Fa inna makna na'ti, maka sesungguhnya makna na'at mafhumun itu bisa difahami min lafzi asyaratun, dari lafaz asyaratun itu kalau erot hikayah. Min lafzi asyaratin boleh aja kan, kalau enaknya hikayah aja. Min lafzi asyaratun dari lafaz asyaratun dari ayat tilka asyaratun kamilah. Dimnan dalam kandungannya, maksudnya lafaz 10 naat yang ada yang berupa lafaz kamilah itu sebagai taukid itu bisa dipahami dari kalimat asyaratun. Ya 10 bagaimana? 10 kamilatun yang sempurna. Wa faidatul dzikrihi, dan bermula faedah menyebutkan naat yaitu kamilah, takidu dzarikal makna, itu untuk menguatkan makna itu. Jadi tilka asyaratun kamilah disebutkan kamilah, fungsinya adalah untuk menguatkan makna tersebut. Berarti nah ini saya rasa mudah ya, fungsi daripada naat. Yang berikutnya, yang terakhir ini, karena berikutnya udah lain poin, lain pembahasan, itu adalah fungsinya taukid. Udah.
Perlu diingat-ingat, gak penting itu. Jadi makna-makna daripada naat itu nggak hanya taksis sama taudih. Tadi ada berapa, ulangi coba. Mujaradul madhi yang kedua, mujaradul dhammi yang ketiga, tarohum ya, yang ketiga yang keempat taukid. Nah itu juga penting. Kalau dalam balaghah lebih banyak lagi. Nah ini artinya apa? Sedikit demi sedikit, karena bahasanya kan udah kita rada gedean dikit. Nah ini bahasanya bukan lagi nahwu tapi balaghah. Maka nanti kalau kalian yang udah pada gede-gede rada hidup, yang ngajinya akan saya naikkan balaghah, walaupun balaghah dasar. Taruhlah dulu apa kitabnya Santi yang kita 3 kecil itu, Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Santi mana apa duluan kan gitu kan. Oke, sekarang ini udah titik, lain poin. Wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti. Ini udah lain poin. Wa idza kana, dan apabila ada apa al-man'utu man'ut, berarti man itu mausuf yang disifati. Ada itu ma'luman, bisa diketahui. Biduni na'ti, dengan tanpa na'at. Hakikotan awid di'aan, hakikotan apanya hakikatnya, awid di'aan atau dalam pengakuannya. Jaza, jawabnya idza, jaza maka wenang, maka boleh, fin na'ti di dalam na'at apa al-ittiba'u mengikuti i'rab. Udah ada al-ittiba'u mengikuti 5 terhadap lafaz yang berarti man'ut qablahu yang sebelum na'at, fi i'rabihi di dalam i'rabnya na'at, wa huwa dan bermula al-ittiba al-aslu itu hukum asal. Maksudnya begini, perhatikan dalam bab na'at ada istilah ittiba, ada istilah qoto. Nanti berikutnya al-qot'u. Ittiba itu mengikutinya na'at kepada i'rabnya man'ut. Ya contohnya ini, Ja'a ar-rajulu al-alimu. Ini al-alimu dibaca rofa sebagai na'at, mengikuti kepada lafaz ar-rajul man'ut. Kan gitu. Jelas nih. Ini ittiba. Paham nih? Ini pahamin dulu sebelum saya bahas. Nanti boleh di sini dibaca al-alimah. Bahkan kalau umpamanya contoh, makanya ini pahami dulu. Umpamanya itu saya geser lah. Kalau di atas ya. Ini beda poin. Gitu loh. Umpamanya ra'aitu sini kasih al. Jadi dihapus ya ra'aitu dah. Maror tuh. Ya kalau maror tuh enak. Maror tuh birrajuli atau bizaidiyah. Saya berjalan bizaidi, bertemu dengan Zaid al-alimi. Ini namanya ittiba atau itba, terserah mau bacanya. Jelas itu. Di sini Zaid al-alimi. Nanti ada istilahnya kotok. Maksudnya kotok itu apa? Memutus, memenggal. Maka ini itba atau ittiba, pahami dulu. Ja'a rajulun alimun, kan ittiba. Ra'aitu rajulan aliman, kan ittiba. Marartu bi rajulin alimin, ittiba. Itu ittiba. Na'at mengikuti i'rabnya man'ut. Nah, tapi wajaza, nah ini yang berikutnya. Wajaza dan boleh fihi di dalam na'at yang maklum ya. Apa yang boleh? Al-qat'u, memutus. Nah itu maksudnya memutus, lawannya itba atau ittiba, anhu dari man'ut. Idza lam yakun, jika tidak ada apa na'at,
Tidak ada itu lit takkidi untuk takkid. Au jarian atau itu berlaku ala masyaribi atas apa laku-lakunya man'ud. Wa makna qat'i dan bermula maknanya qata itu antar fa'a bahwasanya membaca rofa. Siapa kamu? Antar fa'a itu bahwa membaca rofa siapa kamu? An-na'ta pada na'at al-jariyah yang berlaku ala wifkima atas keserasian na'at man'ud ala wifkima atas keserasian man'ud qoblau yang sebelum na'at min nasbin dari membaca nasab au jarrin atau membaca jar ala annahu atas sesungguhnya na'at khobarun itu sebagai khobar limu betadain mahdhufin terhadap mubtada yang dibuang. Au tansibu atau membaca nasab siapa kamu pada na'at ingkana jika ada apa na'at ala wifkima itu atas keserasian man'ud qoblahu yang sebelum na'at min raf'in au jarrin dari rafa atau jar bi fi'lin mahdhufin dengan fi'il yang dibuang. Fayuqta'u maka diputus apa na'at minal jarri dari dibaca jar ila raf'i wan nasbi pada membaca rafa wan nasbi dan membaca jar. Nahwu alhamdulillahil hamid. Nah itu alhamdulillah. Makanya saya kasih contoh ini tadi. Zaidin al-alim ini supaya bisa rafa nasabnya kerangkul semua. Karena hanya itu yang bisa kerangkul semua. Nah ini lafaz alhamid ya, perhatikan itu kan alhamdulillahi ya, itu boleh kamu baca alhamidi boleh. Kalau alhamidi ittiba boleh, alhamidu itu berarti mubtada. Nanti satu saja ajaza membolehkan fihi di dalam lafaz alhamid siapa si bawaihi Imam Sibaweh salasata aujuhin pada tiga beberapa cara al-jarra yaitu membaca jar alal ittibai atas ittiba wahwa dan bermula ittiba atau itsba al asli itu hukum asal warrafu dan membaca rofa warrafu dan membaca rofa yang cadang dulu warrafu dan membaca rofa ditakdiri huwa dengan mentakdirkan lafaz huwa ala anahu atas sesungguhnya huwa aska madamnya kemari ala anahu atas sesungguhnya huwa mubtadaun itu sebagai mubtada awil hamidu wal hamidu dan bermula lafaz al hamid khobaru itu khobarnya wan nasba dan pada nasab alal maf'uliyati atas sebagai maf'ul ditakdiri amdahu dengan mentakdirkan fi'il amdahu memuji siapa saya wa yajuzu dan boleh apa al-qat'u kotok memutus. Udah titik dulu dah. Nih contohnya begini. Udah isi belum sih mat? Sebetulnya hampir kan ini. Nih saya ulangi. Ini contoh yang lain ini sama sebenarnya. Alhamdulillahi alhamid. Ini lillahi dibaca apa nih? Ofat. Baca apa? Fat. Ofat tandanya kas. Asroh. Alhamid ini sifat. Sifat atau naat dari lillahi. Lillahi dibaca khofat. Ini lillahi boleh dibaca alhamidi. Kalau alhamidi dibaca
khofat sama dengan lillahi itu namanya ittiba atau itba. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya naat itu kan naat mengikuti man'ut. Jelas nih. Ini khusus untuk naat yang maklum yang bisa diketahui. Kalau naatnya nggak bisa diketahui, nggak boleh. Ini naat yang maklum. Lah Allah itu udah masyhur sekali, udah terkenal sekali. Tanpa disifati Al-Hamid, Allah ya sebagai Allah, sebagai Tuhan, kan gitu. Nah, boleh ini yang pertama, hukum asalnya. Yang pertama, yang kedua, boleh Alhamidu. Saya taruh di atas. Alhamdulillahil hamidu. Awas jangan keder. Kalau alhamidu berarti bagaimana? Ini berarti rofa. Kalau rofa alhamidu ini mubtada. Kalau rofa sebagai sebagai khobar. Lah mubtadanya mana? Mubtadanya dibuang kalau ditakdirkan huwa. Huwa bermula Allah, ini kembalinya ke Allah, itu Al-Hamidu, maka boleh Al-Hamidu. Jelas? Boleh Al-Hamidah. Nasab, bisa buletin. Kalau Al-Hamidah berarti nasab. Kalau nasab mentakdirkan lafaz, kalau di situ amdahu, memuji siapa saya, amdahu, memuji siapa saya, alhamidah pada zat yang maha terpuji. Nih, andaikan bukan ayat. Nih, bismillahi, andaikan bukan ayat loh ya. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Ini berarti kan ini andaikan, saya ulangi, andaikan tidak ayat. Ini kan bismillah kan yang biasanya kan ar-Rahmani ar-Rahim, ar-Rahim. Andaikan tidak ayat, secara kaidah ini boleh bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahim. Boleh bismillahi ar-Rahmana ar-Rahim. Kalau ar-Rahmanu ar-Rahim, huwa ar-Rahmanu huwa ar-Rahim. Jelas. Kalau ar-Rahmana amdahu ar-Rahmana amdahu ar-Rahima, sama seperti ini. Nah, ini juga sama. Marartu bizaiti al-alimi. Ini boleh al-alimi, boleh al-alimu, boleh al-alima. Zaid sekampung itu di daerah itu cuman ada satu-satunya. Zaid, bukan nama Zaid satu ataupun nama Zaid banyak. Tapi yang lain ada Zaid tukang bakso, ada Zaid tukang apalah umpamanya. Nah, di sini Zaid al-alim cuma satu, maka boleh. Artinya kan Zaid yang alim itu kan maklum. Maklum itu diketahui di kampung itu. Maka naat boleh diputus dari man'ut. Nah, boleh diputus dari man'ut. Bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab, tergantung kebutuhannya. Paham? Oke. Itu gampang. Itu versi Imam Sibawe. Habisin aja Pak ya, tanggung ini. Biar besok bab atof. Wah, terus sekarang mana? Waya juzul qat'u minan nasbiyah. Waya juzu dan boleh apa al-qat'u memutus. Maksudnya memutus i'rabnya naat pada man'ut, itu kudu paham. Minan nasbi dari nasab ila raf'i kepada rafa. Wa minhu dan dari rafa. Wa minhu dan dari nasab. Wa yajzul qat'u minan nasbi ila raf'i wa minhu dan dari gimana sih? Wa minhu dan dari rafa ila raf'i, masa ila raf. Aneh. Wa yajuzul qat'u minan nasbi ila raf'i wa minhu ila raf'i aidan gitu ya. Oh.
Wa yajuzu dan boleh apa al-qat'u qata minan nasbi dari nasab ila rafi kepada rafa, wa minhu dan dari rafa ila rafi kepada rafa. Rafa tapi dikotok rafa itu loh maksudnya. Jangan kender. Saya ambil kender, kan gitu. Fayasiru maka jadi apa fi kulli na'til fi na'ti kullin di dalam naatnya masing-masing minal marfu'i dari man'ut yang dibaca rafa wal majrur dan yang dibaca jar apa salah satu aujuhin 3 beberapa cara wal mansub dan naat yang dibaca nasab wajhani 2 cara summa na'tu kemudian bermula naat al-maktu dan al-maktu yang dikotok yang diputus ingkana itu jika ada apa naat ada itu li mujarradi madkhin itu semata-mata untuk memuji au dzammin atau mencela au tarahumin atau tarahum merahmati atau belas kasihan wajib maka wajib apa hadful mubtada'i membuang mubtada awil fi'li atau membuang fi'il wa ingkana dan jika ada apa naat li ghairi dzalika itu selain itu mujarradu madkhin aw dhamin aw tarakum jaza maka boleh apa dikruhu menyebutkan naat wala farqo dan tidak ada perbedaan itu maujud fi jawazil qat'i dalam bolehnya mengkotok bainat tihadin na'ti antara menyatunya naat wa ta'addudihi kalau katanya benar dan berbilangnya naat udah titik. Jadi maksudnya begini naat kan mulai mana tadi wa yajuzul qat'u minan nasbi ila rafi kan itu wa minhu ila rafi boleh mengkotok naat dari nasab kepada rofa dan daripada rofa kepada rofa awas jangan bingung nih umpamanya ro'a itu Zaidan al-alima. Kalau Zaidan al-alima kan ittiba. Perhatiin. Jelas nih. Kalau ro'a itu Zaidan al-alimu. Dari Zaidan kan nasab. Kalau al-alimu kan berarti kotok. Ya kan? Otomatis ini lafaz al-alimu ada lafaz huwa yang itu wajib buang tapi andai kan jaa ar-rajulu al-alimu ini seperti anu ini otomatis ittiba ya kan nah ini ada jaa ar-rajulu tapi al-alimu perhatikan tapi bukan niatnya ittiba tapi niatnya kotok perhatikan ribet nih loh. Ini al-alimu ittiba. Ini al-alimu kotok. Jadi i'rabnya al-alimu bukan mengikut kepada ar-rasul, tapi di sini mentakdirkan huwanya sebagai mubtada, al-alimu sebagai khobar. Ini juga namanya kotok. Jelas? Ini agak jelimet. Jelas sih? Nah gitu loh. Jadi intinya kesimpulannya seperti itu. Ya tergantung kepiawaian kalian bagaimana memerankan apakah naat tadi ittiba, itba atau kotok. Nah itu maksudnya. Maka disinilah belajar ilmu nahwu itu nyebelin. Ya kan begitu kan? Nah, kalau orang ilmu paham ilmu nahwu nggak bisa mau dimain-mainkan model bagaimana nggak bisa. Ya orang tahu patokannya, tahu kaidahnya. Masalahnya peserta yang mengaji ilmu nahwu itu semakin hari semakin habis gitu loh. Ngantuk Andre si buka ya loh
mangap kan Jair lagi di apotas ya. Kalau si muka, aduh, aneh. Berarti teh wa idza takarrarat. Ah, lagi dah. Dan apabila terulang-ulang apa an-nu'utu naat-naat. Maknanya takarrarat an-nu'utu ta'addadat tegasnya banyak. Apa naat? Naatnya ada banyak. Liwahidin bagi man'ut satu. Jawabnya idza ditafsil. Awas. Ini harus kalian perhatikan betul. Ini harus piawai. Jawabnya idza ditafsil fa in kana, itu namanya fa-nya fa jawab sekaligus fa tafsil, dirinci. Itu fa tafsil. Fa in kana, maka jika ada apa al-man'utu man'utnya, ada itu makluman bisa diketahui biduniha dengan tanpa naat-naat, ai bidunin nu'ud bi anistagna, gambarannya bahwa tidak butuh apa naat an jami'iha, dari semuanya naat, semuanya nu'ud. Jaza, jawabnya in, jaza maka boleh apa ittiba'uha, mengikutinya nu'ud. Awas ya, jelimet itu. Kulluha, ya semuanya nu'ud. Waqatuha, dan mengkotok nu'ud. Nu'ud itu zamannya naat. Kulluha, semuanya nu'ud. Wajaza, dan boleh, ini lain poin. Wajaza, dan boleh apa al-jam'u, menggabung, mengkombinasi bainahuma, antara ittiba dan qat'u. Oh, ribet loh. Wahua, dan bermula al-jam'u bainahuma, ittiba'ul ba'dhi, itu mengikutkan naat pada mengikutkan sebagian naat. Wa qat'ul ba'dhi, dan mengkotok sebagian naat. Lakin bisarti taqdimin na'ti al-muttaba, tapi dengan syarat mendahulukan naat yang diikuti. Pokoknya blenger-blenger loh. Ala na'ti, atas naat al-maqtu'i, yang diputus. Wa inna masturito, dan bahwa saya disyaratkan apa dzalika, itu takdimun na'til muttaba, li'annal ittiba'a, karena semuanya mengikut ba'dal qat'i, setelah memutus, la yajuzu, itu tidak boleh apa ittiba' ba'dal qat'i. 5, karena alasan fihi, yang itu tetap di dalam ma, minal fasli, nyatanya dari memisah, bainan na'ti, antara na'at, wal man'uti, dan man'ut, bijumlatin ajnabiyatin, dengan jumlah ajnabiyatin yang lain. Aulima, atau terhadap perkara fi, yang itu dalam ma, minar rujui, nyatanya dari kembali, ila syai'i, pada sesuatu, ba'dal insirafi, setelah berpaling, anu dari syai'. Gak boleh. Kita udah putus sama seseorang, enak aja main balik, gak boleh. Itu maksudnya. Boleh putus belas. Ngerti maksudnya? Naat juga sama. Gitu loh. Wa illam yu'raf, terus gitu dulu dah. Ini begini, perhatiin. Kalau ini gampang, saya pakai bismillah aja. Contohnya maksudnya. Nih. Ini andaikan bukan bismillah ya. Ini kan kalau bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Ya. Umpamanya contoh yang lain lah. A'udzu. Ya udahlah, ini aja udah gampang. Ini kan lafaz Allah. Ini kan udah maklum. Ya kan? Kalau udah maklum, ini andaikan bukan ayat. Naatnya ar-Rahman, ar-Rahim, umpamanya ditambahin lagi Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Qahar, ya, Asmaul Husna yang 99. Itu kan semuanya kan sifat-sifatnya Allah. Ya kan?
Nah, ini boleh itibak semua, ar-Rahmani, ar-Rahimi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Boleh juga kotok semuanya. Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimu. Bismillahi ar-Rahmana ar-Rahimah. Boleh juga sebagian dikotok, sebagian itibak. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimu atau ar-Rahimah. Awas, ntar orang yang nggak ngerti ilmu nahwu sangkanya ngerubah Al-Quran lagi. Jelas ya? Ini dalam konteks dalam pemahaman ilmu nahwu. Maka ini andaikan bukan bismillah, itu loh umpamanya udah bikin contoh yang lain lah. Ilahi umpamanya atau Rabbuna, bermula Tuhan kami itu Allahu, kan itu Rabbuna Allahu, umpamanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Al-Qudus separa cuma tak lo. Ngerti? Ini kalau bismillah ntar takutnya ada orang gagal paham. Ya, ini kita bikin contoh yang lain. Rabbuna, bermula Tuhan kita itu Allahu. Nah, ini Allahu dibaca rofa. Kalau disifati Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Jabbar dan seterusnya. Ini namanya tiba. Karena ini Allahu maka Ar-Rahmanu. Ya kan? Boleh juga Ar-Rahmanu tapi dikotok mentakdirkan huwa Ar-Rahmanu. Kalau ini kan Ar-Rahmanunya itibak, Ar-Rahmanunya kotok ada, huwa takdirnya. Jelas? Boleh juga Ar-Rahmana, amdahu Ar-Rahmana, Ar-Rahimuna. Boleh yang separuh kamu kotok, yang separuh kamu itibak. Ini Ar-Rahmanu ngikut Allahu di sini. Ar-Rahmana, Al-Malika, Al-Qudusa. Apabila manutnya itu adalah makluman diketahui, ini kuncinya. Oke, paham ya? Gampang sebenarnya. Lah apanya yang sulit? Begitu loh. Maka saya wanti-wanti belajar nahwu itu harus dengan rasa cinta. Gitu loh. Kalau belajar nahwunya dengan dongkol, sebel banget gue ngaji nahwu, ribet, udah berat untuk paham, ngerti? Tapi kalau belajarnya kita dengan mahabbah, dengan cinta kepada ilmu, bahwasanya nahwu adalah salah satu disiplin ilmu yang bisa menjaga keotentikan Al-Quran. Kan gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, yang menjaga keotentikan Al-Quran selain Al-Quran itu dijaga oleh Allah dan malaikatnya, itu juga ada salah satu disiplin ilmu yang menjaga keotentikan bahasa, itu ilmu nahwu. Gitu loh. Oke, tanggung dikit lagi. Wa illam yu'raf, dan apabila tidak dikenal, tidak diketahui apa musammahu yang dinamai naat illa man'ud ya illa bimajmu'iha aib illa bijami'iha, kecuali dengan semuanya naat. Dianih taja gambarannya bahwa butuh apa man'ud ilaiha kepada nu'ud fi takhsisihi, di dalam mentaksis man'ud atau taudhihi atau menjelaskan man'ud, wajaba maka wajib apa ittiba'uha, mengikutkan nu'ud, kulluha semuanya nu'ud, lahu kepada man'ud, litanziliha karena memposisikannya nu'ud minhu dari na'at, manzilatas syai'il wahidi pada posisi sesuatu al-wahid yang satu. Maksudnya begini, wa illam yu'raf musammahu illa bimazmuniha, dan seterusnya. Apabila, perhatikan, apabila man'ud tidak dikenal, tidak diketahui oleh mukhatab, oleh orang banyak,
kecuali dengan kumpulnya naat. Umpamanya jaa, umpamanya rajulun alimun, atau yang tahu deh, jaa ar-rajulu al-alimu. Al-alimu ini masih enggak dikenal, malah sih ada laki-laki yang alim, umpamanya oh at-taqiyu, ditambahin orang yang bertakwa umpamanya. Terus al-ghaniyu, itu loh laki-laki yang alim, takwa, kaya umpamanya ya. Nah, kalau naat ini dibuang, rajul ini masih tidak diketahui, maka naat ini wajib ittiba, semuanya nggak boleh kok kotor. Jelas maksudnya? Nah, itu yang dimaksud. Karena kedudukannya naat dengan man'ut itu sama dengan manzilatus syai' al-wahid, sama dengan sesuatu yang satu. Nah, itu. Kemudian wa in ta'ayyana, dan apabila nyata atau jelas, gampangannya lah, apa man'ut biba'diha, dengan sebagian naat, biba'diha dengan sebagian naat, bi anistaghna, gambarannya bahwasanya cukup apa naat, an ba'diha, dari sebagian yang lain, an ba'diha, dari sebagian nu'ut, dunal ba'di, tanpa yang lain, jaza, maka boleh fima, di dalam naat, ada dzalikal ba'di, yang selain itu sebagian, alladzi, yaitu ba'du ta'ayyana, yang nyata apa naat apa man'ut bihi, dengan dzalikal ba'du, apa al-aujahus, salah satu cara-cara yang tiga. Nah, cara atau sistem yang tiga itu apa? Al-ittiba'u, yaitu ittiba, maksudnya ittiba mengikutinya naat pada man'ut, wal qat'u, dan mengkotok, memutus naat dari man'ut, ila raf'i awin nasbi, pada rofa atau nasab, wal jam'u, dan boleh menggabungkan bainal ittiba, antara ittiba, wal qat'i, dan memutus, bisarti taqdimil muttaba, dengan syarat mendahulukan naat yang diikuti, wa ta'ayyana, dan wajib gampangnya, dan menjadi nyata. Maksudnya itu wajib, kalau bahasa fikihnya fardhu ain. Apa al ittiba'u, mengikuti, fil ba'di, di dalam sebagian, alladzi, yaitu ba'du, ta'ayyana, yang menjadi jelas apa man'ut bihi, dengan alladzi, yaitu naat. Jadi maksudnya begini, kalau tadi naat ini enggak diketahui oleh orang banyak, kecuali dengan menyebutkan naat-naat yang ada, maka kan semuanya tadi wajib apa? Ittiba. Ingat itu. Nah, kalau yang al-alimu tahu, tapi kalau dia goni, al-alimu at-taqi, rajul alim taqi, dia tahu, tapi kalau dia kaya nggak banyak yang tahu, maka ini boleh, ya, ini boleh ittiba, boleh kok kotor, tapi yang ini wajib ittiba. Ngerti maksudnya? Kenapa? Karena ini nggak diketahui. Begitu loh. Nggak tahu kalau ada orang laki-laki itu alim, takwa, dan kaya. Nah, itu yang dimaksud, kesimpulannya seperti itu. Jadi dipahami kan? Maka tetap harus kudu mutola'ah loh. Naat kan ternyata nggak sesederhana yang kalian bayangkan dalam jurumiyah. Iya apa enggak? Kalau dalam jurumiyah mah ya dibang ngikutinya naat pada man'ut, rofaknya, nasabnya, khofatnya, ya, tasniyah, mufrad, tasniyah, dan jamaknya mudzakkar dan muannasah. Tapi ternyata pembahasan dalam mutammimatul ajuriyah, dan ini adalah sarahnya al-fawaqihul janiyah, itu ternyata lebih banyak. Darusil Aldi, ya, ingat besok-besok dalam musim, kalau ngaji nyimak aja dalam musim. Jelas ya? Ini enggak gampang. Jadi kesono itu bukan semakin ringan, semakin berat. Nah, kalau jurumiyah kalian paham, insya Allah Imriti akan nambah paham. Lah jurumiyah paham, Imriti paham, Mutammimah paham,
naik ke al-fawadil jamiah paham. Lah kok mau digas lagi ke Alfiyah? Alfiyah Ibnu Malik insya Allah gampang. Lah dinaikkan lagi kepada Syarah Ibnu Aqil insya Allah nyambung. Kalau Jurumiyah nggak paham, Ibriti nggak paham, Mutamimah nggak paham, langsung digas ke Alfiyah, ya stres bisa. Maka di sini orang naik tangga juga harus dari tangga bawah, baru kedua, ketiga dan seterusnya. Itulah kelas. Lah masalahnya, apakah benar ketika orang di kelas 1 itu pelajaran kelas 1 dikuasai betul? Ini masalah. Gitu loh. Apakah benar ketika ngaji itu tekun? Atau ketika ngaji hanya cuma sebatas mainan? Buktinya barusan ini kecil-kecil. Loh iya kan? Karena jangankan menjadi guru yang baik, menjadi murid yang baik sekalipun itu sulitnya luar biasa. Camkan itu. Ya termasuk saya. Buru-buru menjadi guru yang baik, menjadi murid yang baik itu sulit. Murid yang sadar posisi diri sebagai murid, itu beratnya luar biasa. Oh buru-buru bisa memposisikan menjadi guru mursyid yang benar, waduh luar biasa itu. Maka ayo bareng-bareng gitu loh. Udah kita semua ini udah gak ada guru, gak ada murid dah. Sama-sama murid ya gak? Gua yang murid guru gua. Lalu murid gua sama-sama murid. Udah gitu aja dah. Ngerti? Tapi dalam menjadi murid, ayo mencoba menjadi murid yang benar. Udah. Menjadi murid yang benar aja dah. Jangan ngimpi menjadi guru yang benar dulu. Menjadi murid yang benar itu sulitnya luar biasa. Nah gitu loh. Udah besok babul ataufi. Karena ini mau ngaji ngalor ya. Ini sebenarnya ada yang meninggalkan tetangga. Saya kok belum nongol sama sekali. Udah gimana lihat situasi aja nanti. Oke, kita tuh bersama sama dengan doa berbatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.